Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas pertemuan kelima di mata kuliah pemrograman web lanjut, yaitu memahami konsep MVC. Di bagian view-nya kita akan pahami view lebih dalam di materi ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang model dan controller, yaitu M dan C ini. Kita akan membahas tentang view sekarang. Oke, view digunakan hanya untuk menampilkan halaman web atau fragment dari halaman saja. Contohnya seperti header, footer, sidebar, dan lain-lain sebagainya. Si view ini dia nggak pernah nampilin secara langsung tampilannya, namun dikontrol oleh controller atau melalui controller. Nah, perlu kita ingat bahwa dalam kerangka suatu MVC, si controller berperan sebagai polisi sehingga bertanggung jawab untuk menampilkan view tertentu atau sebagai otak dari suatu konsep MVC ini sehingga dia bertanggung jawab untuk menampilkan view tertentu. Nah, untuk membuat view, langkah-langkahnya adalah kita membuat satu file dan diletakkan ke dalam folder view. Ya, nah di sini ada contohnya, kita akan buat folder file view bernama hello php dan akan diletakkan dalam folder views. Ya. Oke, kita akan coba buat aja. Pertama yang pastinya jangan lupa kalian hidupkan dulu service dari Apache, bisa ya. Start. Kalau udah gini kita close saja. Kemudian buka Sublime ya. Lalu open project yang lalu. Nah, sini kita pilih open folder saja. Kemudian pastinya ada di C ya, C. Kalau saya sih di C, sum htdocs dan pw2. Nah ini klik lalu select folder. Oke, sudah muncul. Kemudian kita buka folder application. Kita cari folder view. Nah di sini ya, view. Lalu klik kanan. Kemudian klik new file. Nah, kemudian untuk view kita pilih tampilannya itu sintaks ya, view, sintaks, kemudian pilih HTML. Mana ini dia. Oke, kita lanjut terus buat aja. Nah, kita gunakan auto complete ya, biar memudahkan kita untuk ngetik kode HTML, lalu CTRL spasi. Nah, muncul ya HTML. Jadi kita nggak perlu lagi nih bikin dari sini karena ya namanya kita manusia kadang suka salah ketik atau kurang tekniknya kurang, jadi error. Jadi lebih baik gunakan autocomplete. Kemudian ada keyword salah. Untuk isi dari bodinya kita kasih paragraf. View pertama saya misalnya view pertama saya, lalu kita save file, save hello misalkan, hello ya, hello ekstensinya itu save as type ini kita pilih PHP, kemudian save. Oke, udah jadi file view kita. Lanjut lihat materi. Nah, udah disimpan ya. Kemudian kita akan buat akan ngeload view tersebut di dalam file controller. Nah, untuk memuat file atau ngeload filenya kita bisa gunakan perintah ini, tanda gelarnya ya, tanda gelar this load view hello, nama dari file tadi yaitu hello, nggak usah pakai ekstensi PHP sih, hello saja seperti itu. Oke, selanjutnya kita buka controller, kita buat sebelumnya pada file hello php, lalu ubah jadi seperti ini. Oke, kita coba bikin. Kita klik folder controller ini, kemudian nah ini mah sudah ada hello php ya, ini kita kita modif aja, kita modif sesuai yang ada di materi 5 di function index. Nah ini ya, tinggal kita modif yang ini sih sebenarnya, atau kita
kita ulang dari awal juga nggak apa-apa biar kalian nggak bingung ya. Ini hapus, kita ulang dari awal aja. Jadi kita hapus aja biar nggak bingung ya. Nah ini saya udah hapus, saya bikin new file, kemudian kita ketikkan kodenya PHP if not finite, sama ya di finite. Oke, sorry, kita tunggu dulu view-nya. Untuk sintaksnya itu PHP. Oke, kita ketik PHP, nggak ada auto complete-nya. If finite, if not finite, spell actually no direct script aktif kalian. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah ini kelas, kita buat kelas baru, kelas saya enter aja ya coba. Nah ini udah ada auto complete-nya. Kelas, nama kelasnya apa, kita bikin hello misalkan, hello extends CI controller ya, controller function index. Oke, nggak usah pakai argumen, kosong aja argumennya. Dan kita tulis di sini. Nah kita load nih di sini si view tadi, this load view, nama view-nya tadi hello ya, ini ya hello, nggak usah pakai ekstensi PHP, hello aja. Oke, sudah, jangan lupa titik koma. Kemudian kita save file, save namanya hello, baru besar dengan hello, hello ekstensinya PHP ya, save. Kemudian coba kita tes, panggil localhost pw2, ini kan pw2. Nah ini, wah kenapa pakai phone? Nah di sini kita belum atur roots-nya, kita atur dulu roots-nya sebentar. Config, kemudian roots, ini kita atur dulu. Nah ini kita ubah menjadi hello misalkan. Hello, sesuaikan nama controllernya ya, hello save. Udah save, coba kita reload. Nah sudah, view pertama saya ini muncul, view pertama saya, view pertama saya. Nah jadi gitu ya cara untuk manggil file view atau tampilan itu lewat controller. Jadi konsep MVC view itu ditampilkan oleh controller. Lanjut, nah ini menambahkan dynamic data ke view. Data yang akan ditampilkan views melalui controller dengan cara array dalam sebuah parameter dapat dilakukan seperti script di bawah ini. Nah selanjutnya kita ketikkan script di bawah ini pada text editor ya, pada subline-nya, dan simpan file tersebut dengan nama file layout PHP pada folder application/controllers. Oke, kita buat controller, ini di sini ya,
klik kanan new file, kemudian untuk view-nya dan syntax kita pilih PHP ya, view PHP this page exit no value script dan bikin kelas, enter aja terus dia untuk konfig seperti ini. Kelas namanya layout, actions CI controller, karena dia controller kita action controller. Kemudian untuk functionnya index tanpa argumen. Yang ini kita hapus dulu. Dollar ya, variabel data ini nampung array gitu. Sama dengan hello world isinya, hello world, hello dunia. Kemudian variabel data array index selanjutnya ya, post sama dengan posting. Jangan lupa titik komanya. Message. Ini pesan saya atau pesan saya adalah kita load file view-nya as $this load view layout ini ya, belum ada, sorry, kita belum bikin filenya. Layout, kemudian koma array-nya, array dari data ini. Jadi koma, kemudian jangan lupa di save di controller, namanya layout ya. Nah, ini udah ada layout, saya refresh aja lagi. Oke, udah saya refresh. Kemudian kita akan buat view-nya, view untuk si layout ini ya. View, klik kanan, new file. Untuk view sintaksnya itu HTML, kita HTML lalu ctrl spasi. Oke, nah kita panggil data title yang ada di controller tadi, yang ada di sini kita panggil ini title dengan PHP, kita sisipin PHP hello. Kemudian di body PHP hello is post. Itu message. Oke, lalu kita save file, save ekstensinya PHP, namanya layout PHP.
Untuk rootsnya jangan lupa. Nah, ini kan rootsnya layout ya, harusnya jangan lupa. Sekarang kita coba tes localhost dw2. Nah, posting pesan saya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Kita akan itu tadi nampilin pesan yang ada di sini. Oke, nampilin dynamic data ke view dari yang data ada di controller di view, disampaikannya lewat view seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jangan lupa ngatur roots kalau kita jalan controller mana yang akan kita jalankan. Nah, ini ada membuat loops atau pengulangan ya, array multidimensi yang dapat diulang atau beberapa baris. Sebagai contoh, jika kita menggunakan database, maka untuk nampilin datanya dapat menggunakan array multidimensi. Nah, array ini apa? Kalian pasti sudah tahu, sudah belajar ya. Suatu variabel yang menyimpan banyak data. Datanya itu banyak. Diurutkan melalui indeks, dan awalan bulan indeksnya adalah 0 dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh sederhana untuk array multidimensi. Nanti kalian coba kerjakan ya ini. Kalian buat controllernya dulu. Controllernya dulu, baru nanti buat view-nya seperti ini. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalian kerjakan. Saya ingin mempersingkat waktu ya untuk nggak terlalu lama videonya. Nah, berikut ini adalah aturan yang dapat digunakan untuk merancang suatu view. Nah, view harus berisi kode-kode yang bersifat presentasional. Biasanya berupa kode HTML. Ingat tadi kalau kita bikin view, kita ada kode HTML nih ya, presentasinya. Kemudian view juga dapat berisi perintah PHP sederhana yang masih berkaitan dengan proses pembuatan tampilan. Jadi ada HTML disisipkan PHP seperti tadi contohnya. Kita lihat view, lihat ini kerangkanya HTML, kemudian disisipkan dengan PHP. View seharusnya tidak berisi kode PHP yang melakukan akses data secara langsung ke database. Nah, ingat, jadi pekerjaan semacam ini sebaiknya dilakukan oleh model. Bisa nggak sih view kita akses langsung database? Bisa sebenarnya, cuman nggak bagus. Skema model view controller ini nggak jalan. Jadi angka baik-baiknya kalau untuk urusan database kita sisipinnya buatnya di model. Kemudian ketiga, view seharusnya menghindari kode PHP yang mengakses secara langsung permintaan dari user, tidak berisi get maupun post. Tugasnya sebaiknya didelegasikan ke controller. Nah, ini ada contoh membuat aplikasi sederhana. Kita akan mengimplementasikan template AC Master yang dapat kalian unduh pada laman ini gitu.com/bopoda.ac, dan template tersebut telah menggunakan Bootstrap. Ya. Nah, untuk template-nya nanti saya lampirkan di detail video, nanti kalian bisa lihat, bisa download di sana juga, atau bisa langsung download ke GitHub juga, nggak apa-apa. Nah, pembahasan ini kita akan mencoba membuat tampilan utama dalam sebuah aplikasi. Tampilan ini berupa bagaimana mempersiapkan lokasi untuk menampilkan header, footer, sidebar, dan juga konten dari sebuah aplikasi. Rancangan pada layout ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah header. Nah, header biasanya digunakan untuk menampilkan logo perusahaan atau identitas dari perusahaan atau organisasi. Dan juga untuk menampilkan siapa yang sedang aktif pada aplikasi bisnis. Dan juga tautan untuk keluar dari aplikasi, itu logout, ada login dan logout seperti itu. Kemudian footer digunakan untuk menampilkan siapa pemilik dari aplikasi bisnis.
yang akan kita kembangkan, termasuk kapan kepemilikan dari aplikasi bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, sidebar. Ini untuk di sisi kiri digunakan untuk mempersiapkan menu-menu apa saja yang ada pada aplikasi bisnis yang akan kita kembangkan, termasuk akan kita persiapkan untuk hak akses dari aplikasi bisnis tersebut. Yang keempat, sidebar. Ini untuk sisi kanan kita siapkan untuk tampilan form dari menu yang kita pilih. Setelah pembahasan di atas, selanjutnya kita akan mempersiapkan pembuatan program dengan nama file layout PHP pada lokasi application controller sesuai dengan rootnya ya. Rootnya diatur dulu. Jadi kita pilih layout rootsnya yang ini ya, roots layout yang di sini, config root layout, ini sudah atur layout. Oke. Jadi fungsinya untuk diatur roots itu yaitu agar file tersebut akan dieksekusi pertama kali ketika aplikasi dijalankan. Ketika kita ketik localhost 2, nah itu controller yang kita setting itu akan jalan pertama kali. Pastikan nama file yang kita buat sama dengan nama kelas yang terdapat dalam file tersebut, seperti yang dilihat di gambar ini. Nah, ini nama filenya layout ya. Layout, nama kelasnya harus layout juga. Syaratnya ini huruf besar ya, jangan terlalu kecil sih. Nanti huruf besar L besar. Nah, tentunya nih keterangan scriptnya ada ini. Script class layout extend C controller merupakan nama kelas layout yang diambil dari nama file layout PHP. Pada function index terdapat this load view layout yang akan melakukan eksekusi file layout PHP pada folder application view yang merupakan tampilan awal dari aplikasi. Setelah file layout PHP pada controller selesai kita buat, selanjutnya kita buat untuk tampilan program pada folder application view layout PHP dengan tampilan yang akan kita buat seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Kita gunakan template tadi. Setelah kita ngebuat file controller layout jadi seperti ini ya. Kemudian file layout view-nya seperti ini, layout view ya, tadi layout controller ya, ini controllernya. Kemudian ini file layout view-nya seperti ini. Oke, nah ini controller, ini view-nya ya, panjang. Saya skip ngebuat videonya sambil ketik karena terlalu panjang, terlalu lama, nanti kalian bete, jadi saya skip aja. Nah, nanti jadinya seperti ini. Coba kita tes localhost wah. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke, nah ini kita pakai template dari yang tadi kita download, template AC Master. Lihat, lumayan menarik ya template-nya. Masih banyak template lagi yang bisa kita gunakan untuk mempercantik tampilan aplikasi kita. Nah, kira-kira seperti itu tampilannya. Oke, nanti kalian kerjakan dan harus jadi seperti ini. Kalian harus bisa. Mungkin cukup sampai sini untuk pertemuan kelima. Kita lanjut di pertemuan ke-6 ya sebelum UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.